Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Seleksi dan Tes Bakat. Kelompok ini beranggotakan 1. Syahrani Cahyana Deva, 2. Melinda Faradika Putri, 3. Apriani, 4. Endar Sarwasih Yuni Lestari, 5. Hana Afifah. Pembahasan dari makalah kami yaitu 1. Apa itu seleksi, 2. Apa tujuan dan arti penting seleksi, 3. Bagaimana tahapan dari proses seleksi, 4. Apa itu tes bakat. Pengertian seleksi. Menurut Del Yoder tahun 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang akan diterima atau yang ditolak. Menurut Malayu Hasibun, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Menurut Mandy dan Noam, seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar individu yang paling cocok untuk posisi tertentu dalam sebuah organisasi atau pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Pengertian seleksi menurut Amberte, Sulistiani, dan Rosida. Seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi. Secara umum, seleksi adalah sebuah proses atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memilih suatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tujuan seleksi. Seleksi dilakukan dengan tujuan utamanya yaitu untuk memilih dan mendapatkan karyawan atau tenaga kerja yang sesuai dengan standar suatu perusahaan. Selain itu, dengan diadakan seleksi ini dapat membantu hematnya pengeluaran dana dan waktu untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Seleksi ini sangat penting di dalam proses manajemen sumber daya manusia apabila suatu perusahaan tidak teliti dan tidak cermat dalam seleksi. Kemungkinan akan terjadi penerimaan pegawai yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan jabatan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sehingga dia tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif. Arti penting seleksi. Pentingnya seleksi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara optimal, sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, organisasi, ataupun kelembagaan dapat tercapai. Seleksi sangat penting dalam memberikan penilaian akan sifat-sifat, watak, dan kemampuan para pelamar secara tepat, teliti, dan lengkap. Di samping itu, dengan prosedur pengelolaan sumber daya manusia yang baik, diharapkan kekurangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan kemampuan daya saing dapat teratasi. Tahapan dalam proses seleksi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam proses seleksi. 1. Penerimaan pendahuluan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon pelamar ke kantor perusahaan atau dengan permintaan tertulis untuk aplikasi. 2. Tes-tes penerimaan. Tes-tes penerimaan merupakan berbagai alat bantu yang menilai kemungkinan padunya antara kemampuan, pengalaman, dan kepribadian pelamar dan persyaratan jabatan. Ada berbagai macam jenis tes penerimaan secara ringkas sebagai berikut. A. Tes psikologis. Yang pertama, tes kecerdasan. Menguji kemampuan mental pelamar dalam hal daya pikir secara menyeluruh dan logis. Kedua, tes kepribadian, di mana hasilnya akan mencerminkan kesediaan dalam bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan unsur kepribadian lainnya. Ketiga, tes bakat, mengukur kemampuan potensial pelamar yang dapat dikembangkan. Keempat, tes minat, mengatur antusiasme pelamar terhadap satu jenis pekerjaan. Kelima, tes prestasi, mengukur kemampuan pelamar sekarang. B.
tes pengetahuan. Tes ini digunakan untuk menguji pengetahuan yang dimiliki oleh pelamar. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan. C. Performance test. Tes ini dilakukan untuk mengukur kemampuan para pelamar saat melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. 3. Wawancara seleksi. Wawancara seleksi merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk pengevaluasian untuk mengetahui dapat diterima atau tidaknya dari seorang pelamar. Wawancara seleksi memiliki dua kelemahan utama, yaitu reliabilitas dan validitas. Bagaimanapun juga, teknik wawancara penting dilakukan dalam proses seleksi karena efektivitasnya dapat dipercaya dan mempunyai fleksibilitas. A. Proses wawancara. Berikut ini proses wawancara yang dilakukan. Persiapan awal wawancara. Pengembangan berbagai pertanyaan spesifik yang akan diajukan dalam proses wawancara. Pengarahan. Pewawancara menciptakan hubungan yang rileks dengan pelamar. Pertukaran informasi. Pertanyaan yang diajukan dari pewawancara kepada pelamar. Terminasi. Isyarat wawancara akan segera berakhir. Evaluasi. Pewawancara mencatat jawaban dan kesan umum mengenai pelamar. B. Kesalahan dalam wawancara. Terdapat penyebab atau perangkap dalam proses wawancara sebagai berikut. Yang pertama, halo efek. Kesalahan ini terjadi bila pewawancara menggunakan informasi terbatas tentang pelamar untuk berprasangka dalam evaluasi terhadap karakteristik lain pelamar. Kedua, leading question. Kesalahan ini akibat pewawancara mengirim telegram atau jawaban yang diinginkan dengan cara memberi arah pertanyaan wawancara. Yang ketiga, personal bias. Merupakan kesalahan dari hasil prasangka pribadi pewawancara terhadap kelompok-kelompok tertentu. Keempat, dominasi pewawancara. Akibat pewawancara menggunakan waktu wawancara untuk membual kepada pelamar, menyombongkan keberhasilan, atau melakukan percakapan sosial. 4. Pemeriksaan referensi. Personal reference terhadap karakter para pelamar biasanya diberikan oleh keluarga atau teman-teman terdekat yang telah ditunjuk oleh pelamar sendiri atau diminta oleh perusahaan. 5. Evaluasi medis. Pada umumnya, evaluasi ini mengharuskan pelamar untuk menunjukkan informasi kesehatannya. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh dokter di luar perusahaan maupun oleh tenaga kerja medis perusahaan sendiri. 6. Wawancara atasan langsung. Atasan langsung merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk keputusan penerimaan final. 7. Keputusan penerimaan. Keputusan penerimaan menandai bahwa berakhirnya proses seleksi. Dari sudut pandang hubungan masyarakat atau public relation, para pelamar lain yang tidak terpilih harus diberitahu. Departemen Personalia dapat mempertimbangkan lagi para pelamar yang ditolak untuk lowongan-lowongan pekerjaan lainnya karena mereka telah melewati berbagai macam tahapan proses seleksi. Pengertian tes bakat. Menurut Cohen dan Swartlik, tes bakat atau aptitude test adalah salah satu jenis tes psikologi yang digunakan dalam seleksi kerja. Tes bakat ini adalah jenis tes yang digunakan untuk memprediksi. Menurut F.S. Freeman, tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu kegiatan jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. 1976. Secara umum, tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dalam rantangan tertentu. Tes bakat memiliki beberapa aspek, yaitu penalaran aritmatika, berhitung, analogi, pemahaman konsep, dan pengambilan keputusan. Tujuan tes bakat antara lain untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan, untuk mendiagnosa masalah belajar yang dialami seseorang, dan sebagai sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki oleh seseorang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.